Sering banget kan kita udah ngerawat jagung baik-baik, pas panen hasilnya kok gini-gini aja? Bisa jadi masalahnya itu udah ada bahkan sebelum benihnya ditanam. Nah, di sini kita bakal kupas tuntas gimana caranya ngelindungin benih jagung dari musuh terbesarnya. Yuk, langsung aja kita mulai. Ini nih pertanyaan yang pasti sering banget ada di kepala para petani jagung. Udah disiram, dipupuk, dijaga, tapi kok hasilnya nggak maksimal, malah kadang gagal panen. Sebenarnya ada apa sih? Seringnya biang keladinya itu cuma satu, penyakit bulai. Percaya nggak? Ini musuh nomor satu yang bisa loh bikin semua kerja keras kita sia-sia kalau nggak diantisipasi dari awal banget. Oke, biar kita bisa menang, kita harus kenal dulu sama lawan kita kan. Jadi, ayo kita bedah dulu apa sih sebenarnya ancaman dari penyakit bulai ini? Jadi, penyakit bulai itu apa sih sebenarnya? Gampangnya, ini penyakit yang disebabkan oleh jamur super kecil. Namanya Peronosklerospora medis. Nah, jamur ini jahat banget. Dia nyerang jagung pas masih muda, bikin pertumbuhannya jadi kerdil, dan ujung-ujungnya yaitu bisa bikin kita gagal panen total. Serius banget ini ancamannya. Tapi tenang, setiap masalah ada solusinya. Dan perlindungan paling ampuh itu justru dimulai sebelum benihnya kita tanam. Nah, ini dia nih senjata rahasia kita. Oke, kita punya dua body grade utama buat benih kita. Dan penting banget buat tahu bedanya. Yang pertama, fungisida. Dari namanya fungi atau jamur ya, tugasnya buat ngelawan jamur. Persis kayak penyakit bulai. Nah, yang kedua, insektisida. Ini buat ngelawan insekta atau serangga. Contohnya semut atau uret. Jadi jangan sampai ketuker ya. Dua-duanya penting tapi musuh yang dilawan beda. Nah, ini detailnya. Buat fungisidanya, cari yang bahan aktifnya metalaksil atau dimetomorf. Dosisnya cukup 2-5 gram aja buat setiap kilo benih. Terus buat insektisidanya, bisa pakai karbaril atau imidacloprid. Dosisnya lebih sedikit, cuma 1 gram per kilo. Ingat ya, dosis ini krusial banget, jadi jangan sampai salah takar. Oke, teorinya udah cukup, sekarang kita langsung praktek. Ini dia langkah-langkahnya, gampang kok. Caranya simpel banget. Pertama, siapkan benihnya. Masukin aja ke wadah atau kantong plastik biar gampang aduknya nanti. Kedua, campurkan bubuk fungisida dan insektisida tadi dengan sedikit air. Aduk sampai larut. Nah, terakhir tinggal tuang larutan kimianya ke benih, terus aduk-aduk atau kocok kantongnya sampai semuanya kecampur rata. Terus, airnya butuh seberapa banyak? Dikit aja kok. Patokannya gini, sekitar 10 ml untuk setiap 1 kilogram benih. Ingat ya, tujuannya itu cuma biar bahan kimianya nempel di benih, bukan buat bikin benihnya basah kuyup. Nah, gimana kita tahu kalau prosesnya berhasil? Gampang, lihat aja warnanya. Kalau semua benih udah berubah warna jadi merah dan merata, berarti selamat, setiap benih udah punya baju pelindungnya masing-masing. Oke, benihnya udah berbaju pelindung. Tapi, kerjaan kita belum selesai. Langkah setelah ini juga nggak kalah pentingnya loh, buat mastiin perlindungannya benar-benar maksimal. Ada dua hal yang wajib dilakukan. Satu, kering-anginkan benihnya. Cukup sebar aja di tempat yang teduh. Jangan di bawah matahari ya. Dua, begitu kering, harus langsung ditanam. Sebisa mungkin jangan ditunda lagi. Butuh waktu berapa lama buat ngeringinnya? Sebentar kok, cukup 1-2 jam aja. Waktu segitu udah pas banget buat lapisan pelindungnya kering dan nempel sempurna ke benih. Ini saya ulangin lagi ya, karena ini penting banget. Sekali lagi jangan dijemur di bawah matahari langsung. Kenapa? Karena panasnya itu bisa ngerusak lapisan fungisidanya. Dan yang lebih parah, bisa bikin benihnya jadi susah tumbuh. Terus gimana kalau terpaksa banget harus disimpan dulu? Ada batas waktunya. Maksimal, bener-bener maksimal itu cuma 3-4 hari. Lewat dari itu jangan harap ya. Nah, ini alasannya kenapa harus buru-buru ditanam. Bahan kimia yang tadi kita pakai buat ngelindungin benih itu ibarat pedang bermata dua. Kalau kelamaan nempel, dia malah bisa ngeganggu kemampuan benih buat tumbuh. Jadi intinya, makin cepat ditanam, ya makin bagus. Oke, perlakuan benih itu ibarat pertahanan di garis depan. Penting banget. Tapi kalau kita mau sukses panen terus-menerus, kita butuh strategi jangka panjang juga. Ada 3 tips tambahan yang ampuh banget. Pertama, dari awal, pilih varietas jagung hibrida yang emang udah terkenal tahan bulai. Kedua, coba deh tanam barengan atau serempak sama petani tetangga. Ini bisa bantu ngurangin serangan penyakit di satu area. Dan yang ketiga, lakukan rotasi tanaman.
Maksudnya, jangan tanam jagung terus di lahan yang sama. Ganti sama tanaman lain sesekali buat motong siklus hidup si jamur. Jadi, kalau kita udah kenal musuhnya, udah pegang senjata yang pas, ngikutin langkah-langkahnya dengan bener, plus nerapin strategi jangka panjang, wah, kunci sukses sudah di tangan. Pertanyaannya sekarang udah bukan lagi, kok saya gagal panen, tapi ganti jadi siap nggak nih panen melimpah?